Nilai tadi apa? Belajar yang efektif seperti apa? Belajar yang baik itu yang bagaimana? Kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Maka sebenarnya perlu sekali membuatkan kelas ini ketika kita akan memulai, awali, atau bisa juga setiap awal belajar. Bagaimana menggunakan kita dalam pembelajaran? Keyakinan kelas adalah perkataan yang disepakati bersama guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Kayak tadi ngobrol, maka dia harus menentukan apa keyakinan oh belajar begini. Kalau tadi itu tidak ngobrol, pertanyaannya lagi dan bagaimana mereka membuka solusi dari yang anggaran ini. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada praktek. Bersifat universal umum juga dalam yang positif, tidak terlalu banyak dan juga melibatkan orang depan. Dimulai dari keyakinan kelas dari waktu kita mengenal diri kita, kita bisa bisa setiap mau mulai bagaimana keyakinan kelas hari ini. Misalnya 3 bulan lagi, misalnya seperti saat pelajaran itu bisa ditinjau dari waktu. Berikutnya, kalau seperti ini, selalu kembalikan ke pertanyaan. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Bahasanya yang lebih menumbuhkan motivasi intrinsik. Dilarang nggak boleh lain. Ya, biasanya supaya lebih menarik menumbuhkan motivasi intrinsik. Coba kita geser. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Supaya tidak penting, tanggung jawab ya, tanggung jawab yang kenyataan. Jadi ketika dia pasti itu tanggung jawab, itu kan ini bersifat abstrak daripada kalau kelasnya dia lebih konkret nyata. Kalau ini benar, tanggung jawab bisa mengambil kayak itu bisa juga tanggung jawab. Karena membantu orang lain yang nampaknya tapi di luar orang lain belum belajar dimulai, kalau orang lain belum komitmen. Kalau udah belum belajar dimulai berarti tidak komitmen. Dilarang kalau kekerasan, keselamatan, mempengaruhi orang lain. Dan ternyata dilarang menggunakan apa tadi? Jadi keyakinan kelasnya adalah kalau misalnya kurang SD SMA biasanya malah yang dilarang merokok gitu kan, kesehatan. Berarti sebenarnya kalau kita bikin keyakinan kelas ini juga bisa keyakinan sekolah. Ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas juga adalah bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya paling banyak sehingga mudah bisa dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sekolahnya dapat diterapkan di lingkungan. Semua kelas itu berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan yang dapat kemudian bersedia diimplementasikan yang nanti dari waktu ke waktu. Nah ini beberapa saya pernah kemarin coba untuk membuat keyakinan kelas bersama. Aja sih keyakinan kelas kita itu oke, bisa diterima, bisa dipahami. Aduh, nggak bisa deket. Mandi, nggak boleh gitu. Kita dulu. Segera. Yuk, kan. Yuk, pergi. Sana. Yuk, kan, depan. Kan, siap. Ya, kan, dia kan bacain.
menentukan. Kita menentukan, tentukan itu yang sudah ada di sini. Kita ambil yang sama dan kita jadikan sebuah keyakinan iman. Disiplin waktu. Ada lagi yang tadi Zahira baca ada disiplin waktu lagi ya tadi? Ada. Ya. Disiplin waktu itu seperti apa? Disiplin waktu? Bukan. Kalau disiplin waktu itu berarti kita berusaha untuk tepat waktu belajar, tepat waktu upacara. Apa gimana tadi apa? Datang tepat waktu, yang akan waktu upacara tepat waktu. Gimana kita setuju ada disiplin waktu? Disiplin. Terus ada lagi, mengerjakan pembelajaran dengan tertib. Nah, tertib itu seperti apa? Bawa bukunya, pensilnya, itu tertib. Kenapa? Kalau petani mau ke sawah, itu harus bawa apa? Cangkul. Nah, kalau kalian mau ke sekolah, bawanya apa? Buku. Iya, jadi tertib harus belajar. Nah, kalau kalian sudah bawa alat tulisnya lengkap, kita bisa belajar dengan tertib tidak? Bisa. Ya, pembelajaran kita berjalan dengan tertib. PR tidak ketinggalan, buku latihan tidak ketinggalan, buku untuk belajarnya tidak ketinggalan. Ya, berarti ini memang harus sebenarnya harus dibahas. Kenapa? Karena kalian masih banyak yang belum yakin bahwa harus menyiapkan. Nah, gimana caranya supaya belajar malamnya diapain? Siapin. Apa yang disiapin? Bukunya siapin, ya nggak? Terus lagi, tidak boleh tidur di kelas. Ya, karena di sini ada yang sering tidur di kelas. Ya. Kenapa Padi suka tidur di kelas? Padi kalau malam tidurnya jam berapa? Tidurnya jam berapa Padi? Kalau malam tidur jam berapa nih? Bagaimana supaya tidak tidur di kelas? Kalau di rumah sudah malam ya, tidurnya nggak boleh malam-malam. Ya, maksimal ya jam 9 usahakan sudah tidur. Belajar dengan tertib. Belajar dengan tertib. Terus apa lagi? Tidak boleh tidur di kelas ya. Berarti untuk semuanya ya, tidak tidur di kelas. Ya apa ya? Ya, jangan tidur di kelas. Ya. Nah, ini sebenarnya tidak salah ya. Tidak boleh tidur di kelas. Tapi tidak boleh tidur di kelas itu sebenarnya nggak salah. Cuman sesuatu yang harus lebih tinggi lagi. Belajar dengan semangat. Jadi kalau semangat kan tidak tidur di kelas ya, kita ganti. Belajar dengan semangat. Kalau semangat belajar kita tidur di kelas. Kebalikannya, kalau tidur di kelas berarti tidak. Berarti kita harus apa? Belajar dengan semangat. Iya. Maka namanya harus bagus. Semangat. Supaya kalian termotivasi belajar dengan